Mari Bapak Ibu, kita sebelum mendengarkan kisah yang panjang lebar dari Kak Linda ini yang menarik sekali, kita lebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh mengadakan kembali acara malam kesaksian Tuhan, di mana kami boleh melihat bagaimana Engkau bekerja di antara kami, pribadi lepas pribadi, dan pada malam hari ini kami ingin mendengar kesaksian dari Kak Linda ya Tuhan, di mana Engkau bekerja juga di dalam kehidupannya melalui berbagai peristiwa, berbagai kejadian yang dialami. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada Kak Linda ya Tuhan. Berkati perbincangan kami malam hari ini, berkati seluruh peralatan yang dipakai, jaringan Tuhan, juga peralatan komunikasi yang lain Tuhan, biarlah Engkau ikut campur tangan, semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Amin. Amin. Ya, sekarang mungkin bisa diceritakan ya. Gimana Pak awalnya tadi? Bisa kenal Tuhan gitu. Memang ayah kan sudah Kristen, jadi saya berasal dari keluarga yang beragam. Mix, ya. Jadi kakek nenek saya ini kejawen Pak. Oh. Kejawen. Jadi bukan Muslim ya, bukan kepercayaan Kristen, ya. kepercayaan Iya. gitu ya. Nah, ayah saya Kristen, mungkin karena dari kejawen, jadi Kristennya mungkin juga ya enggak Kristen yang cinta mengenal Tuhan banget gitu ya. Sehingga waktu ketemu sama mama saya yang memang Muslim ya, cintalah yang lebih dulu gitu ya, berkata daripada cinta Tuhan. Nah, dari pengalaman itu dan waktu itu memang ibu yang megang, memang adik-adik saya, 3 adik saya memang Muslim semua, karena mungkin memilih dan lebih waktu dulu itu mungkin saya suka membantah mungkin ya. Jadi saya lebih kuat untuk ya sendiri gitu, memilih ayah gitu ya. Nah, sampai sekarang di sini ayah, ibu dan semuanya sudah Muslim semua, tapi cinta saya sama Tuhan kok semakin menjadi, bukan semakin luntur gitu. Saya yang saya pernah dengar itu yang cukup menggelitik ya, itu katanya tertariknya dimulai dari dengerin lagu-lagu. Oh iya, betul. Rumah saya waktu kecil itu, rumah saya itu Pucang Adi. Jadi sebelah persis SD Petra waktu itu. Setelah SD Petra ganti lagi Petra jadi Pucang, Togamas. Togamas ya, betul. Iya, sekarang Togamas sekarang tutup lagi Pak. Kan enggak ada Togamas, tutup ya. Jadi, nah waktu itu setiap hari Minggu selalu ada nyanyi-nyanyian toh dari sekolah Minggu. Saya enggak tahu kalau itu sekolah Minggu, tapi kok pujinya kok Tuhan Yesus gitu kan. Nah, saya sekolahnya karena waktu itu ibu di luar kota, ayah juga kerja, jadi saya merasa waktu itu kerohanian saya terombang-ambing. Saya tidak ada yang nyuntuin, bimbing gitu ya, apalagi saya anak pertama kan. Nah, suara Tuhan, lagu-lagu itulah yang membimbing saya untuk masuk. Saya lupa siapa yang mempersilahkan saya masuk ke sana, karena waktu itu saya ingat betul waktu Natalan, puji-pujian saya mau masuk karena saya dapat makanan. Ada makanan sama hadiah. Jajanan ya. Iya, jajanan. Itu enggak tahu ya Pak, saya lupa tertariknya karena lagu Tuhan Yesusnya atau makanannya itu gitu ya. Karena masih kecil. Iya. Nah, sejak saat itu saya terus mencari Tuhan. Gitu. Terus padahal saya waktu ibu saya masuk, ibu saya kan ibu saya kan guru. Nah, mengajar dapat tugas waktu itu di luar kota. Jadi Sabtu Minggu pasti datang. Nah, itu saya dilarang sebenarnya, dilarang untuk ke sekolah Minggu atau tapi saya karena mungkin
nggak tahu ya kenapa kok saya nekat ya. Jadi saya ya menyelinap gitu ya, menyelinap ikut ke sekolah minggu itu. Sembunyi-sembunyi. Itu saya lakukan sembunyi-sembunyi itu sampai saya baptis, tapi karena bukan dari kecil, saya baptis katekisasi. Iya. Ya. Saya baptisnya bukan baptis anak, dewasa. Baptis dewasa. Itu karena memang itu keputusan saya sendiri. Nggak orang tua yang menyerahkan, itu enggak. Karena memang mama nggak setuju ya. Ya. Cuma nggak terlalu ekstrim ngelarangnya gitu ya. Sebenarnya ekstrim ngelarang itu waktu masih kecil. Masih kecil. Oh. Masih kecil ekstrim ngelarang. Nggak tak kasih jajan kan gitu kan. Awas ya nanti gitu. Hanya ancaman-ancaman seperti itu sih. Kalau mungkin saya terlalu kuat kalau hanya diancam seperti itu. Gitu. Keingintahuannya lebih besar ya. Tapi saya sadar itu bukan hanya keinginan tawan saya. Karena setelah saya mengenal gitu ya. Ya itu saya yakin pasti saya percaya bahwa Tuhan sudah memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Iya, gitu betul. Ya. Jadi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Saat Tuhan sudah memilih, Tuhan lindungi, Tuhan jagai terus sepanjang masa. Meskipun saya jadi anak yang nakal bagi ayah saya, ibu saya juga sama Tuhan, ya. Tapi Tuhan lebih sabar sama saya, terus jagain saya, gitu, Pak. Tapi dari dengar lagu sekolah minggu itu sempat jadi guru sekolah minggu juga waktu itu ya? Enggak, masih lama prosesnya? Lama prosesnya, lama prosesnya. Sesudah dibaptis? Sudah dibaptis, saya hanya menjadi jemaat biasa? Jemaat yang rajin. Oh, lumayan lah ya rajin ya. Iya, jemaat yang rajin yang duduk di tempat itu, di jam kebaktian itu, dan di situ saja, gitu. Itu saya dulu sebagai jemaat yang rajin. Gitu. Terus akhirnya bisa ditarik menjadi guru sekolah minggu? Waktu itu pelayanannya bukan sekolah minggu dulu, Pak, sebenarnya. Saya mengenal pelayanan itu diajak sama Bu Yuska sama Bu Puji, penyambut jemaat. Oh, penyambut jemaat dulu. Ya, mungkin sudah dikeker tuh sama Bu Yuska sama Bu Puji. Nah ini nih jemaat yang aktif, jemaat yang aktif, jemaat yang rajin aktif gitu datang. Ya. Nah semoga Bu Puji dan Bu Yuska lihat ini. Terima kasih katanya sudah diajak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Karena memang waktu itu karena latar belakang saya tidak diizinkan sama orang tua. Saya merasa saya hanya siapa saya, kok bisa melayani itu loh, siapa kamu gitu ya. Melihat, maaf ini mungkin itu perasaan saya dulu ya, teman-teman GKI. Saya dulu merasa GKI itu sangat eksklusif buat saya untuk bisa melayani. Harus kamu jadi yang, waduh, yang baik, yang itu, yang bisa dipandang, yang bisa jadi contoh gitu ya. Ya, saya cukup jadi jemaat aja deh gitu. Tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan kasih saya kesempatan gitu ya, kasih saya jalan. Saya mau kamu melayani saya. Nah hanya aku milih kamu tak pilih tuh aku punya rencana. Kamu melayani saya, memuliakan saya gitu. Jadi saat ditawari, saya itu sebenarnya minder, Pak. Waduh, ini saya keluarga saya enggak bisa jadi contoh karena keluarga saya muslim semua, mau contohin apa? Keluarga yang cinta Tuhan mana? Enggak ada buktinya gitu. Apa yang bisa saya contoh, apa yang bisa saya berikan sama Tuhan dengan pelayanan saya? Saya lama itu dirayu sama Bu Puji sama Bu Yuska. Puji Tuhan, Bu Puji sama Bu Yuska enggak putus asa gitu ya. Sekali ditawari, sama juga sama Pak Ferdi, Bu Kak Tuti yang nawari saya terus, ayo saksikan, dengarkan gitu. Perlu pemanasan memang. Nah itu saya mengenal pelayanan.
penyambut jemaat sampai sekarang Pak. Oh itu berapa tahun itu? Setia ya. 10 tahun. Dan memang cocok sih. Mungkin. Soalnya suka senyum gitu kan. Tuh, kalau penyambut jemaat mengut kan kesannya gimana gitu kan. Iya. 10 tahun lebih mungkin saya. Jadi itu zamannya Bu Yuska dulu kok. Itu awal-awal Bu Yuska, Bu Puji, terus sempat Bu Maslik, Bu Yuska, Bu Puji, Bu Maslik jadi bukan yang Pak. Jadi koordinatornya itu Bu Yuska ya, bukan Pak Jaya waktu itu. Zamannya Pak Jaya ya. Majelis maksud saya. Penatua. Beliau jadi panatua. Ya, saya belum sampai di cerita bagaimana jadi guru sekolah minggu. Saya mau lihat dulu ya yang hadir. Bapak Ibu yang mungkin mau memberi pertanyaan, mengajukan pertanyaan boleh sepanjang boleh dan bisa dijawab. Ya, silakan berinteraksi, memberikan komennya atau memberikan pertanyaan. Ya, kemudian terus gimana? Yang ngajak masuk jadi guru sekolah minggu, kalau sekarang kan PJI. Iya, pelayan jemaat anak. Iya. Saat itu ada pencari pelayan jemaat anak baru. Waktu itu saya diminta itu sama Kak Sri sama Kak Lis. Nah, Kak Sri sama Kak Lis itu, ayo enggak apa-apa pelayanan. Hati saya itu sudah mau aja gitu ya. Tapi pikiran saya yang menghalangi saya. Itu kan seringkali kita banyak gitu pertimbangan ya. Iya. Nanti begini, nanti begitu. Iya, betul. Aduh, gimana ini keluarga saya seperti ini kok mau jadi guru sekolah minggu ini malah. Wah, guru itu kan kalau nggak bener itu bisa dikasih kalung kilang batu tuh dimasukkan kan ada ini ya, ada ayatnya. Itu yang saya pegang. Saya nggak mau asal-asalan ngajar anak-anak untuk cinta sama Tuhan gitu ya, bawa hati anak ke Tuhan itu rasanya kan itu bagi saya kesempatan yang luar biasa yang bisa diberikan Tuhan gitu ya. Jadi waktu itu saya menarik diri juga sama seperti ini, harus berapa kali. Tapi waktu itu saya nggak tahan itu saat Kak Rosita. Nah, Kak Rosita itu biasanya kan kalau penyambut jemaat dulu itu duduknya kan selalu paling belakang ya Pak ya. Masih mempersilahkan jemaat-jemaat duduk, mencarikan jemaat duduk waktu-waktu sebelum masa pandemi kan kita masih bisa mempersilahkan, silakan di sini ngatur misalnya gitu. Nah, jadi penyambut jemaatnya duduknya paling belakang sendiri. Nah, Kak Rosita itu sering menemani penyambut jemaat juga. Hati saya ini nggak enak gitu, terus diingatkan Tuhan. Terus kan saya tahu Kak Rosita juga pelayanan di jemaat anak. Itu sempat langsung keluar, Kak Ros, aku mau jadi guru sekolah minggu, tapi aku masih takut gitu. Enggak apa-apa gitu. Ditemukanlah juga langsung, sudah dibawa ke Kak Lis. Loh, kemarin kan sudah tak tawari, katanya Kak Lis. Ayo masuk aja gitu. Nah, awal-awal melayani ya, itulah saya awal melayani. Saya melayani, saya nggak berani bawa firman, Pak. Terus nyanyi aja, meskipun suara saya nggak bagus-bagus gini ya. Kadang-kadang saya turun nada sendiri, Kak. Nada nggak nyampe itu saya turunkan, yang bingung yang ngiringi saya gitu ya. Tapi Tuhan terus kasih memperkaya saya, memperluas pelayanan saya. Itu kasih Tuhan pada saya, Pak. Yang tadinya saya bukan sapa-sapa, Pak. Dari yang nggak tahu Tuhan, nggak tahu siapa kamu gitu ya. Menurut saya, siapa saya gitu. Tapi Tuhan terus kasih kesempatan saya melayani. Bagi saya melayani jemaat anak loh, dipercaya Tuhan, dipercaya orang tua untuk membawa anaknya kenal sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Itu kasih yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada saya. Menanamkan dasar-dasar untuk generasi cinta mendatang. Tuhan gitu ya. Dan saat ini saya melihat banyak juga murid-murid saya yang sudah melayani di pemuda, melayani di
itu siapa? Nathan. Itu kan murid saya dulu kelas 4. Yang beberapa waktu lalu Yang ini ketua pemuda. wawancara, ya? Nah, itu. Terus anak-anak yang melayani di Assemble itu kan boleh sombong ya ini ya. Sombong sedikit. Bangga, bukan Iya, sombong. membanggakan. Ya seneng lah ya Iya, lihat anak didik banyak-banyak kita. melihat anak-anak yang dulunya jadi murid saya sekarang pelayanan juga sama saya. Kak Kesya sekarang melayani anak-anak, melatih menari, melatih dance. Sungguh luar biasa. Saya bisa melihat buah-buah yang Tuhan tumbuhkan, benih-benih yang Tuhan tumbuhkan di hati anak-anak untuk melayani, untuk menjadi berkat. Nah itu kasih Tuhan yang Iya, luar itu tidak biasa. ternilai ya, Iya, nggak bisa ditukar dengan apapun ya. iya, Nah kemudian tadi kan Kak Linda cerita bahwa anggota keluarganya yang lain, keluarga besar juga ya, itu Iya, nggak tidak ada. sama keyakinan ya, beda Iya. keyakinan ya. Ada banyak peristiwa yang saya pernah dengar, saya saksikan di YouTube juga, itu kan seringkali jadi apa ya, konflik, terus jadi ada relasi yang kurang baik atau kurang enak gitu. Kalau Kak Linda sendiri gimana? Saya merasa mungkin Tuhan- Relasinya dengan Iya. ini? Tuhan menaruh saya di tengah-tengah keluarga saya yang beragam itu. Enggak beragam sih, cuma 2 ya. Iya. Semuanya Muslim, saya yang Kristen. itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi mereka loh. Yuk, kamu apa yang harus apa ya? Tuhan tuh sudah mengasihi mereka lewat keluarga saya, lewat saya. Dan Tuhan mau saya jadi saluran berkat kasih. Jadi memang ya komunikasi harus terus dijaga, saling menghargai, saling mengasihi. Saya lebih menekankan kebersamaan, persamaan. Persamaan apa? Sama-sama Tuhan mengasihi kita. Apapun kamu, Muslim, tapi Tuhan mengasihi kamu. Maksudnya Mengasihi jangan keluarga. memperuncing perbedaan gitu Iya, ya. persamaan yang saya kedepankan. Sama-sama manusia, sama-sama saling membutuhkan. Iya, bukankah Tuhan pernah mencontohkan ya, siapa sih sesamamu manusia? Ya sesamamu yang melakukan firman Tuhan, Iya, tuh. yang mau cinta Tuhan gitu ya. Nah, saya yakin Tuhan pasti buka jalan untuk keluarga saya. Gitu. Nah, itu Ya tetap harus beriman ya. terus. Iya. Satu orang diselamatkan kan Iya. Tuhan janji seluruh keluarga. Betul. Ya, walaupun mungkin tidak serta merta ya. Iya. Ini saya bacakan dulu, ada komen-komen yang masuk. Oh, Pak Yo. Malam Pak Yo. Dari Pak Edi ya. Iya. Semangat Kak Linda, kita menabur tapi kadang kita yang tidak menuai. Iya. Ya kalau Tuhan suruh nabur ya nabur aja dengan Iya. rajin gitu kan ya. Lakukan bagian kita. Iya betul. Tuhan melakukan bagian Tuhan. Iya. Tapi satu hal, Tuhan tidak akan kecewakan kita. Iya betul. Kadang-kadang kita juga diizinkan untuk menuai kan ya. Iya. Orang Tadi yang saya sudah nabur, cerita yang iya, itu. Saya sudah melihat bahwa lo itu anak saya kelas 4 dulu. Kalau Kak Kesya itu anak didik, bukan anak didik, jemaat anak kelas 6 sama saya. Sekarang pelayanan sama saya gitu Oh. ya. Banyak yang pelayanan sama Beda generasi Elizabeth. padahal ya. Iya, sudah beda generasi. Itu. Ya ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menyiram. Betul. Tapi yang menumbuhkan kan Tuhan ya. Iya. Kalau kita diizinkan menuai ya kita bersyukur. Tapi kalau betul. kita bagian kita menabur ya kita harus tetap rajin menabur ya. Betul. Ya tadi jadi
setelah diberi kesempatan untuk jadi guru sekolah minggu ya, Iya. itu efeknya lumayan besar ya dalam kerohanian dari Iya. Kak Linda. Iya. Itu yang Tapi saya sih jadi lihat sudah ada rel. dasarnya sih. Kan kalau anak-anak kan biasanya guru-guru itu harus yang tadi sesuai dengan penyambut jemaat juga ya, suka senyum gitu ya, suka kalau merenggut aja kan anak-anak bisa takut kan ya. Dia suka senyum ceria gitu kan, jadi bisa dekat dengan anak-anak ya. Tapi secara rohani mungkin ada beberapa orang yang tadinya itu kaku, tadinya itu nggak bisa fleksibel gitu. Tapi setelah jadi guru sekolah minggu, terus akhirnya bisa lebih fleksibel, lebih ngerti orang gitu. Itu apa dialami juga sama Kak Linda? Nah, gitu. kebetulan saya ini memang kan awalnya sebelum jadi guru sekolah minggu kan saya ngajar dulu di sekolah, Pak. Oh, udah Saya guru, profesinya. iya, Oh, profesi oke. guru di, boleh sebut sekolah ya? Boleh, boleh. Saya ngajar di sekolah Vita. Itu sudah 16 tahun Wow. gitu. Dan sebenarnya saya, ya itu lagi, kembali lagi, kalau Tuhan punya rencana, kamu lari kemanapun itu enggak bisa. Awalnya tuh, saya memang kan keluarga dari guru ya, tadi orang tua saya Iya. kan guru, pengajar. Saya memang sebenarnya awalnya pingin jadi guru, tapi gurunya petani, Pak. Jadi saya tuh pengen, nggak tahu hati saya tuh kok jatuh pada orang-orang yang ingin, petani itu kan waktu merawat tanamannya itu kan sengsara gitu ya, butuh banyak. Tapi pada saat dia panen itu kan kadang-kadang harganya jatuh apa gitu ya. Dibeli dengan harga murah Nah, gitu. itu hati saya tuh rasanya aku pingin ngajarin mereka gitu waktu itu. Tapi karena memang kendala waktu itu kendala biaya, karena waktu itu kalau harusnya sekolahnya itu di IPB. Pertanian. Iya, pertanian. Oh, Jadi kan harus langsung. keluar kota Iya. gitu. Karena itu kan biayanya lebih mahal apa gitu. Iya. Dulu kan susah ya Pak ya, sekolah ya. Jadi ya akhirnya saya ya wis lah enggak apa-apa. Saya karena waktu itu diterimanya di ITS. Ya sudah, saya masuk ITS, saya tekuni, saya pelajari seperti itu. Tapi keluar dari ITS pun saya kerja ITS di teknik lingkungan. Oh, Saya sama-sama waktu Bu Risma ya? Enggak salah Bu Risma juga teknik bukan, lingkungan ya? Bukan ya? Bu Risma itu Tata masih kota. belum ada teknik lingkungan. Teknik lingkungan agak baru waktu saya ya. Iya, Kalau iya. sekarang ya enggak sudah. Nah, saya sempat kerja di konsultan tentang teknik lingkungan itu, limbah-limbah apa gitu. Saya kok nggak nyaman gitu ya kerja di situ, dan saya juga sambil ngelesi waktu itu Pak. Jadi waktu ngelesi itu terus sekolah Vita itu buka lowongan ya saya masuk. Nah setelah itu Sempat dites tapi ya? Iya, dites juga. Kemampuan mengajar Iya, apa gitu ya? segala macam. Sulit, makanya saya memutuskan sebenarnya mau jadi guru itu karena ya itu tadi tesnya kok sulit ya. Apa ya? Banyak Berlapis sekali ya. ya, berlapis-lapis. Ini sekolah bagaimana ya? Kok sulitnya bukan main. Ada karakter juga waktu itu. Oh. Nah, dari model ngajar di Vita itu, kerohanian saya itu juga dibentuk juga di sekolah Vita itu. Karena sekolah Kristen juga Iya, ya? karena sekolah Kristen juga. Sehingga saya, tadi kan ada jeda tadi, yang ditawari sama Kak Lis, sama hati saya yang terus, akhirnya saya minta, ayo Kak Ros, kenalin lagi Kak Ros, kasih lagi pertemuan dengan Kak Lis gitu kan. Jadinya itu yang membentuk itu ya di Vita tadi. Gitu. Jadi kalau saya boleh flashback, boleh mundur sebentar, Tuhan itu sudah kasih jalan gitu loh Pak. Relnya itu sudah ada. Betul. Meskipun saya ngomong, saya kok nggak ada yang ngereken ya. Kerohanian saya ini siapa yang nuntun, siapa yang kalau bimbing, mengarahkan siapa? Saya berharap sama siapa? Ternyata saya berharap sama Tuhan. Tuhan yang saya nggak harapkan itu ternyata melakukan apa yang lebih dari apa yang saya butuhkan. Melalui pekerjaan, Melalui profesi, pekerjaan, melalui pelayanan. melalui pelayanan. Dari saya melayani penyambut jemaat itu kan saya bisa kenal gitu ya.
bukan terkenal sih, tapi bisa kenal. Aku sekarang lumayan terkenal loh. Iya, soalnya masuk IG. Gitu. Jadi saya sudah, Tuhan kasih relnya ini loh, kamu ikutin aja. Ya memang sih Pak, saya kadang-kadang lompat lompat rel gitu. Tapi Tuhan sayang terus gitu sama saya. Makanya saya mau kasih, ya kalau hanya keluarga saya itu lebih dari apa yang Tuhan lakukan buat saya. Semuanya tuh udah diatur sama Tuhan sampai membentuk saya seperti ini gitu. Oke. Sekarang tentang tema kagum akan kasih Tuhan, kan dari awal tadi kan sudah cukup banyak ya. Bagaimana ya. Tuhan membimbing yang jalan-jalan yang nggak terduga gitu kan. Dari mulai dengerin lagu sekolah minggu, kemudian sekolah yang nggak sesuai dengan yang diinginkan, tapi akhirnya balik lagi ke apa yang sesuai rencana Tuhan. Rencana Tuhan, betul. Yang sesuai dengan kemampuan kita, kerinduan kita untuk ngajar. Kan tetap jiwanya ngajarnya ada ya. Dan ada nggak momen lain yang merupakan titik yang cukup terendah, tapi akhirnya membuat kagum dari Kak Linda gitu? Iya. Namanya Linda ini memang ini apa, dablek ya, terlalu sombong dan terlalu ini, ndak melihat, ndak bersyukur, ndak terkagum-kagum. Udah tahu dari awal udah kagum-kagum ya Pak ya. Ya kadang-kadang orang lupa ya. Nah makanya tadi kan saya ngomong saya lompat-lompat loh gitu. Kadang-kadang kita merasa itu kemampuan kita gitu kan. Iya, itu bukan Tuhan sih gitu kadang-kadang. Ini saya alami bulan Januari Februari kemarin Pak. Oh, jadi baru aja ya. Iya, 7 bulan sebelum Januari Februari itu saya ini kan punya anak angkat gitu ya. Maksud ini sebenarnya anaknya adik keluarga. saya, iya. Okay. Tapi karena dari kecil sudah sama saya sehingga semua pembiayaan itu saya. Nah waktu itu dia sakit 7 bulan keluar masuk sakit masih bisa tercover karena ada BPJS. Wah, masih sombong kan Pak. Nah setelah akhir BPJS itu divonisnya ini yang titik terendah saya. Siapa yang enggak terkejut, siapa yang enggak hatinya hilang saat anaknya divonis menderita kanker perut, kanker usus stadium 3C. Oh. Waduh, itu titik terendah saya cuma ngomong, loh Tuhan, kenapa ini? Kok saya ini Tuhan, damai sejahtera langsung hilang. Tapi akal budi menguasai, kesombongan menguasai, browsing semua, apa ini, gejalanya apa ini, oh bener, oh enggak mungkin, apa gitu ya, oh cari second opinion dokter, ke second opinion dokter memvonis juga benar dari hasil sama, baru Tuhan, tolong Tuhan, apa yang harus saya lakukan di saat sudah kayak gitu galau apa penyakit kanker kan nggak bisa mikir apa-apa ya. Disitulah saya benar-benar ditunjukkan sama Tuhan. Begitu Tuhan itu mengasihi saya, begitu Tuhan itu menyertai saya. Saat itu ditunjukkannya ini dokter yang terbaik. Diarahkan ke seorang dokter ya. Dokter yang baik. Saya ngomong, enggak apa-apa. Itu ada, saya masih ada uang, ada perhiasan, ada backup yang lain. Enggak apa-apa, ayo ke sana gitu ya. Saya masih enggak minta tolong Tuhan untuk keuangan atau apa. Tapi begitu Tuhan hajar waktu itu sudah kamu ngomong pandai, enggak bisa mikir kan sekarang. Kamu bisa hitung-hitungan, enggak bisa ngitung toh sekarang sama Tuhan seperti itu. Saya sudah angkat tangan, saat saya angkat tangan Tuhan bekerja. Butuh biaya banyak itu Pak. Teman-teman saya ada yang sampai menyerahkan kartu debitnya, debit
debit tabungannya itu isinya itu 35 juta itu diserahkan ke saya. Wes pegangan. Yang menggerakkan siapa? Iya, betul. Itu hanya teman. Nggak gampang kan orang. Bukan saudara. Iya, betul. Saudara aja belum pun tentu ya. Belum tentu, betul. Saya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kok begitu indah. Kok kasih pelajaran saya untuk saya berserah sama kamu, tapi kamu Tuhan juga serah kasih jalan keluar. Siapa Pak yang dalam waktu berapa, kalau enggak, jadi perutnya ponakan saya karena memang dianggap itu kanker karena perutnya itu membesar. Oh. Dan berat badannya itu dari 45 itu turun 3 bulan itu jadi 30. Jadi turun drastis 15 kilo. Dan saya browsing, kan sok pinter Pak. Browsing, oh iya benar, ini benar, terkonfirmasi. Saya lupa untuk ajak Tuhan. Tuhan terlibat. Gimana ini saya, solusinya apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan jawab, semuanya jawab. Di akhir waktu operasi karena perutnya itu udah membesar itu sudah mengecil, ternyata itu ususnya itu, katanya dokternya itu ususnya itu kan dicengkeram sama kankernya itu. Jadi waktu membesar itu, ususnya yang membesar, perutnya besar itu, isinya itu sebenarnya kotoran yang nggak bisa keluar. Oh, tersumbat. Tersumbat. Jadi waktu kotoran itu sudah keluar, perutnya sudah kempes. itu harus butuh waktu yang harus segera memutuskan dioperasi apa, dioperasi atau tidak, penanganannya bagaimana. Dan waktu itu dokternya memutuskan ini sudah tes itu mengarahnya memang puji Tuhan tidak kanker Pak. Itu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat saya berserah, saya kan menolak pertamanya. Tidak mungkin kanker. Saya cari itu yang menandakan bahwa itu bukan kanker gitu loh Pak. Pengetahuan saya, kemampuan saya kerahkan semua untuk menolak itu bahwa itu tidak kanker gitu ya. Tapi Tuhan izinkan saya menerima, ya itu kanker loh. Ya apa yuk kamu garang? Itu kanker. Karena dokter ahli yang mengatakan ahli yang mengatakan itu kanker. 2 orang lagi. 2 orang lagi. Tapi saya terus sudah Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau memang itu yang saya lakukan, saya akan Tuhan pimpin aja yang terbaik bagaimana. Dan Tuhan berikan yang terbaik. Ternyata itu TBC usus. Sehingga kita tidak perlu potong, tapi cuman hanya bypass aja. Dan semua biaya tercover. Cara Tuhan berbeda. Teman saya ngomong gini, ada suara-suara yang mengatai ke saya, tuh kan Tuhan tidak sayang kau sama kamu. Tuh temanmu itu semua di cover, tidak keluar apapun, malah dapat yang bisa untuk kelangsungan penyembuhan gitu ya. Itu kan uangmu sendiri, kamu kan harus bayar nanti. Tapi Tuhan tunjukkan kasihnya. Benar saya bayar, tapi prosesnya, siapa yang mau, siapa yang bisa kasih 35 juta, 40 juta, 50 juta, meskipun itu pinjam, tapi Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Saya membutuhkan, saya tangking suara itu Pak, tidak, Tuhan tetap mengasihiku. Tuhan yang besar itu, saya kagum sama kasih Tuhan itu padaku. Saya terus berdoa itu, dan sampai saat ini pun lancar kok Pak. Tuhan terus puji kasih Tuhan. damai sejahtera. Iya, ajaibnya Tuhan ya. Iya betul. Kadang-kadang saat-saat rendah itu yang membuat kita jadi semakin kenal ya, betul, siapa dia. Iya. Tadinya mungkin kenalnya ya Tuhan baik, Tuhan ya, apa, tapi kalau sudah ngalami gitu kan ada proses-proses yang kita mempertanyakan, Tuhan tuh sayang nggak sama saya kan gitu ya. Kan ada saat-saat seperti itu ya. Betul. Tapi sesudahnya kita lihat bagaimana Tuhan ternyata nggak ninggalin kita ya. Iya betul.
Baik, saya mau lihat lagi, ada lagi yang komentar atau mau bertanya? Kenapa? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya. Mungkin ada ayat-ayat favorit yang saya juga punya ayat favorit ya, yang Kak Linda bisa selalu atau sering jadi pegangan gitu. Yang jadi pegangan saya itu yang Mazmur itu ya. Mazmur. Bisa 23 itu ya. Ada nyanyiannya, ada itu selalu saya. 23 itu berapa ayat ya? Kalau nggak banyak pasal kita 23. bacakan. Itu ada nyanyiannya, Pak. Iya betul. Ada beberapa versi kan ya. Iya. Kalau dinyanyikan Tuhan lebih. adalah gembalaku. Oh, cuma 6 ayat. Pak. Takkan kekurangan Iya aku. betul. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, jadi nanti nyanyi saya. Nggak apa-apa. Jadi saat saya terpuruk pun, saya di titik terendah saya, di musim-musim musim gugur saya mungkin ya, saya nyanyikan itu, saya dapat kekuatan baru. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat saya. Tuhan bahkan yang nggak kepikir sama saya itu yang disediakan Tuhan untuk saya. Nggak terduga, supaya kita ini bisa lihat, oh kalau terpikir kan nggak kaget ya, karena di luar dugaan kita kan, ajaib gitu. Karena kan. saat titik terendah saya itu, saya berserah itu, saya berdoa, adik saya, ibu saya yang dulunya menentang saya sempat sampaikan gini, berdoalah pada Tuhanmu. Saya, Tuhan, berarti dia memberi kesempatan ya. Tuhan, dengan peristiwa ini ibu saya bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, karena saya disuruh berdoa sama Tuhan. Apalagi lihat hasilnya kan ajaib ya, jalan Tuhan. Dan Tuhan pasti jawab doamu kan. Jadi yang tadinya ngomong, kok Tuhan itu bukan, nggak ada, Tuhan itu cuma satu, itu Nabi Isa. Tapi pada peristiwa itu di mana saya sudah menyerah, ibu saya mengatakan, berdoalah pada Tuhan Yesusmu. Saya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Di setiap momen, di setiap musim saya, Tuhan hadir di sana. Tuhan yang kontrol, Tuhan yang pegang kendali. Iya betul. Iya, puji Tuhan. Memang Mazmur 23 ini kan berbicara tentang gembala yang baik ya. Iya. Tuhan itu kan gembala kita yang baik, bukan gembala upahan yang Lari kalau ada gitu bahaya lari ya. Tapi yang selalu mendampingi kita, yang kalau satu domba pun hilang dicari ya. Yang 99 ditinggal gitu kan. Ya. Baik, sebelum beberapa saat lagi kita akan akhiri, saya ingin memberi pengumuman ya, bahwa biasanya kan malam kesaksian ini Jumat pertama dan ketiga, tapi minggu depan kita ada satu lagi malam kesaksian spesial, karena ada Ibu Melani yang akan bersaksi ya, dan cukup menarik karena akan menceritakan tentang perjuangan beliau dalam kesembuhan anaknya ya, untuk memperoleh kesembuhan anaknya. Ada banyak peristiwa, tentu perjalanan iman juga, pergumulan dengan Tuhan, dengan hal-hal yang tidak pernah kita duga sebagai manusia ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti ya, walaupun minggu keempat biasanya nggak ada, tapi khusus ini edisi spesial ya. Kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Melani akan menceritakan keajaiban Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan pernyataan Tuhan dalam kehidupannya bersama anaknya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Ada mungkin, iya. Halo Kak Medi. Saya bacakan ya. Iya. Dari Kak Mediko, ya benar Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Ya. Yes, benar Kak Medi. Semangat juga Kak Medi. Ya, siap-siap Kak Medi, nanti juga Kak Medi berbagi pengalaman ya. Saya tahu Kak Medi juga mengalami ada banyak peristiwa yang cukup berat, yang kalau mungkin saya harus mengalami, saya nggak sanggup ya, tapi keajaiban Tuhan, kekuatan dari Tuhan selalu kita bisa lihat dalam setiap pergumulan kita ya. Ya, sebagai bagian yang terakhir mungkin ada pesan-pesan, ada 2 pesan ya. Yang pertama mungkin ada pesan bagaimana kita bersikap di antara keluarga atau lingkungan yang berbeda keyakinan gitu ya. Jangan fokus ke perbedaannya. Fokuslah ke kebersamaan di mana Persamaannya. iya, Tuhan mengasihi kita semua. Kalau perbedaan itu memang diberikan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Nah, sekarang untuk anak-anak muda ini, untuk anak-anak muda, untuk yang baru mulai melayani atau baru mulai belajar untuk setia gitu ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan. Pesannya cuma satu. Ingatlah tangan Tuhan selalu menopang bagi anak-anaknya yang bergantung pada Dia. Di segala musim yang kita lalui, musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas, Tuhan ada. Jadi jangan gentar. Tetap melayani Tuhan, tetap menjadi saluran berkat buat Tuhan. Amin. Baik, terima kasih banyak buat kesempatan waktu yang diberikan Kak Linda ya. Ada banyak peristiwa yang bisa menjadi kekuatan bagi kita, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memilih Kak Linda di antara sekian banyak keluarga yang belum kenal Tuhan, dan membawa Kak Linda sampai bisa melayani Tuhan ya. Kiranya nanti kedepannya Kak Linda tetap semakin dipakai Tuhan, semakin jadi berkat, khususnya bagi keluarga besar ya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya, untuk kesempatan, untuk waktu yang diberikan. Bapak Ibu bisa melihat tayangan ulang di Instagram GKI Ngagel atau di YouTube channel GKI Ngagel, tapi mungkin kalau yang di YouTube tidak langsung ya, biasanya nunggu beberapa waktu. Kalau yang di Instagram bisa Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti secara live bisa mengikuti secara tayangan ulang di Instagram GKI Ngagel. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar pekerjaan-Mu Tuhan bagi kehidupan Kak Linda, mulai dari dipilih sebagai anak-Mu, dipakai sebagai pelayan-Mu ya Tuhan, hamba-Mu Tuhan, baik sebagai penyambut jemaat maupun guru sekolah minggu ya Tuhan. Kami bersyukur Kau tetap memimpin kiranya Kak Linda pada masa-masa yang akan datang, baik dalam pekerjaannya sebagai pengajar di Sekolah Vita maupun sebagai hamba-Mu Tuhan di gereja GKI Ngagel ini Tuhan. Bukakan juga pintu-pintu pelayanan yang lain Tuhan, supaya Kak Linda juga semakin menjadi berkat. Khususnya untuk keluarganya saya mau berdoa ya Tuhan, supaya biarlah malah kehidupan Kak Linda semakin hari mereka mulai semakin tertarik kepadamu, bisa melihat Engkau hadir dalam kehidupan Kak Linda. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang menyaksikan, Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Engkau juga memberkati, Engkau melindungi, Engkau memberi jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan
seluruh acara yang telah diselesaikan ini ke dalam tangan-Mu.